betul anak anak-anak perjuangan itu mereka ya. heroik terus sampai. Ya. Cuman yang jadi masalah itu sudah keluar masuk hutan sampai keluar masuk sungai, sampai di sekolah gurunya nggak ada. Kenapa itu? Ya karena memang gurunya biasa di pedalaman nih, mereka kan ditempatkan di sana. Kadang mereka ada 3 bulan, habis itu 3 bulan nggak ada gurunya. Oh gitu. Ada kadang 6 bulannya mereka nggak ada di sana. Tapi mereka tetap ya berangkat ya. Anak-anak sekolah, makanya dai-dai kita yang standby akhirnya membantu mengajar pendidikan anak-anak sebisa kita di sana. Artinya sekarang dai-dai di pedalaman itu bukan sekedar mengajarkan ajaran Islam ya sebetulnya, tapi lebih kepada kehidupan ya. Ya, jadi kita memetakan permasalahan yang ada di wilayah kita. Jadi kalau masalahnya pendidikan, maka kita juga menjadi guru sebisa kita lah. Ya seperti saya di Pulau Buru juga ngajar juga di sana. Jadi saya ngajar 6 kelas sekaligus. Karena yang satu guru itu 3 bulan sekali dia datang. Yang satu lagi itu 6 bulan. Nah ada satu guru yang standby namanya Ibu Guru Jainab waktu itu. Tapi yang di mana nih? Yang di Pulau Buru. Jadi yang Pulau Buru itu Ustaz Ibu Jainabnya bilang, saya mau pergi ke kota dulu Ustaz. Nah kalau ke kota ini kan minimal seminggu. Minimal tuh bisa 2 minggu. Iya karena tadi Ustaz ceritakan begitu ya. Akhirnya yang ada di sekolah itu saya sendiri Pak. Saya ngajak 6 kelas sekaligus selama seminggu itu. Jadi cuma ada 3 kelas, 3 lokal waktu itu kan. Papan tulis dibagi 2. Jadi kelas 1 campur kelas 2, kelas 3 campur kelas 4, kelas 5 campur kelas 6. Jadi saya bilang, saya tulis catat, saya bilang saya pindah dulu. Catat, saya bilang saya pindah lagi. Itu betul-betul saya alami. Saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Sebetulnya wilayah pedalaman kita tuh kondisinya minim banget ya. Iya. Walaupun mungkin ada perhatian dari pemerintah itu berupa ada dana, namanya dana daerah tertinggal kalau saya tapi nggak tahu apa sampai apa nggak ke gurunya. Tertinggal barang itu. Tertinggal di pulau lain. Jadi gurunya itu kayak ogah-ogahan. Jadi itu tadi karena mungkin aksesnya juga susah gitu kan. Kemudian gurunya juga bukan berasal dari kampung itu, gitu kan. Akhirnya dia kadang 6 bulan pulang ke pulau dia yang jauh gitu kan, 6 bulan dia stay gitu. Ya, artinya dai-dai yang dari Lazarus ini dari Dewan Dakwah ya, ini benar-benar harus memiliki kemampuan banyak ya. Apa saja sebetulnya yang mereka harus miliki gitu, selain ketangguhan jiwanya gitu kan. Baik, jadi dulu Ketua Dewan Dakwah Allahyarham Kiai Haji Suhada Bahri. Jadi beliau menyampaikan dai Dewan Dakwah yang lulus STID itu paling tidak memiliki 4 kriteria. Yang pertama memiliki keimanan yang melahirkan keikhlasan, karena mereka akan ditempatkan di pedalaman. Jadi betul-betul ditanamkan di dalam hati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, pengorbananku hanya untuk Allah. Makanya kelakanya jangan inna Suzuki wa Kawasaki wa Toyota gitu ya. Jadi karena Anda akan ke pedalaman gitu. Jadi itu yang ditanamkan betul ke dai. Yang kedua harus memiliki ilmu yang melahirkan amal. Makanya mereka S1 nih Pak. Jadi wajibkan S1. Jadi menyelesaikan perkuliahan S1 itu standar wajib gitu kan. Jadi jangan sampai kata Ustaz Suhada, ketika kalian berdakwah yang keluar adalah isi perut. Jadi betul-betul ilmu kan, kalau Al-Quran, As-Sunnah gitu kan. Jadi betul-betul baik itu juga ilmu pelajaran umum ya juga kalian harus tahu gitu kan gitu. Kemudian yang ketiga memiliki akhlak yang melahirkan keteladanan, sehingga bisa berbenteng di hati umat. Dia memiliki wawasan kekinian yang melahirkan semangat dakwah. Saya mau ke Ramadan dan Idul Fitri gitu. Bagaimana heroiknya di sana? Apakah sangat harus dengan penuh perjuangan gitu memberikan pemahaman dan seterusnya gitu. Jadi kita memberikan pemahaman itu sejak pertama kali datang ke sana, dari mulai sholat Jumatnya. Jadi waktu sholat Jumat pertama dulu belum ada sholat Jumat ya. Jadi nggak ada sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama itu saya ajak itu 5 orang. Jadi ada Pak Imamnya, ada sebenarnya Pak Imamnya, kemudian tukang ada sebetulnya. Ada. Kemudian ada 3 orang anak kecil. Jadi 5 orang waktu itu jamaah pertama. Sampai imamnya nanya, Ustaz, kita sholat Jumat nggak? Saya bilang,
walaupun Pak Imam dengan saya aja kita sholat Jumat, saya bilang kan, sebab kalau mau nunggu kami kapan lagi. Jadi akhirnya Jumat depan saya siasati anak-anak yang mau ngaji, saya bilang wajib sholat Jumat besok, Jumat kumpul ya, Jumat wajib ya. sholat Jumat, mau usia berapa aja wajib semuanya kan. Akhirnya Jumat depannya mereka berbondong-bondong ke masjid, ternyata bawa bapak jadi mereka bawa bapaknya walaupun nggak semuanya, jadi alhamdulillah mereka sholat Jumat berjamaah. Ya, mengenalkan itu susah ya. Jadi kemudian juga ke ibu-ibunya sama, ibu-ibunya juga masih susah awalnya.